Tapi jalan kebenaran tak akan selamanya sunyi. Dalam teologi atau ilmu ketuhanan itu adalah pemberian atribusi makhluk kepada Tuhan, dan ini tidak boleh gitu, karena Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan itu adalah maha sempurna. Kenapa ya? Karena ya Allah Subhanahu wa taala itu kan imateri, dia bukan materi. Jadi untuk apa dia menciptakan materi? Untuk menulis takdir-takdir manusia yang bahkan dia sendiri itu nggak butuh pena. Atau dalam teologi Islam itu juga dikenal dengan nama jismiyah. Jismiyah itu dari kata jasmani atau tubuh ya. Jadi jismiyah itu dalam teologi Islam itu artinya menyamakan Allah dengan makhluk. Nah ini kalau logika kita atau rasionalitas kita tajam, itu menolak ya doktrin ini. Makanya oleh Ustadz pertama itu hadis tersebut dikatakan lemah. Nah lalu dengan adanya kolam atau kalam itu, maka timbullah sandarannya atau gandengannya, yaitu menulis. Nah menulis ini juga kan materi ya, perbuatan makhluk. Itu bagaimana kita membayangkan Tuhan itu menulis dengan pena gitu. Ini kan jadi sama dengan makhluk Tuhan itu. Nah sekarang kita analogikan dengan surat tadi ya, surat Luqman ayat 27. Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan lautan dalam kurung menjadi tinta, ditambahkan kepadanya 7 lautan lagi, 7 seas, setelah keringnya, niscaya tidak akan habis-habisnya dituliskan kalimat-kalimat Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. Nah sekarang kita analogikan kepada makhluk ya, atau ciptaan Allah ya. Jadi di dalam ayat ini Allah menyasar atau mentargetkan ayat ini untuk siapa? Benar nggak? Nah Allah mentargetkan atau menyasar ayat ini untuk manusia. Jadi apabila manusia, ini menurut terjemahan Kemenak ya, jadi apabila manusia itu menjadikan pohon-pohon di bumi ini sebagai pena, kemudian lautan itu sebagai tinta, lalu kepadanya ditambahkan lagi 7 lautan menjadi tinta, itu niscaya tidak akan habis-habisnya dituliskan kalimat-kalimat Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Nah seolah-olah terjemahan ini benar ya, sasaran manusia, target manusia. Nah, kemudian dituliskan, diibarohkan. Kemudian diibarohkan kalau pohon sebagai pena dan lautan itu sebagai tinta untuk dituliskan kalimat-kalimat Allah, misalnya tidak akan habis-habisnya. Nah ini seolah-olah benar ya, tapi apakah semua makhluk Allah yang disebut manusia, yang ditargetkan oleh Allah itu bisa menulis? Nah ini kan jadi tanda tanya. Tidak semua makhluk Allah atau ciptaan Allah yang ada di bumi itu bisa menulis. Misalnya hewan tidak bisa menulis, mau dikasih pulpen dia nggak bisa nulis. Begitu pula misalnya yang disasar manusia, misalnya menurut persepsi dari Kemenak ya, sesuai dengan target pembaca. Tidak semua manusia itu juga bisa menulis. Misalnya yang difabel atau cacat buta misalnya, atau tuli itu tidak bisa membaca dan menulis, kecuali ini diterjemahkan sesuai dengan apa yang saya jelaskan tadi. Dan seandainya pohon-pohon di bumi itu dipilah-pilah, dipotong-potong, disusun-susun, dan juga lautan itu dipilah-pilah dan disusun-susun materinya, ditambahkan kepadanya lagi 7 lautan atau 7 samudera. Setelah keringnya niscaya tidak akan habis-habisnya menjelaskan kalimat-kalimat Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Nah jadi kan nggak ada unsur tulis menulis ya di situ ya. Begitu pula di surat Kahfi tadi ya, ayat 109 juga seperti itu ya. Ini saya bacakan ya lagi ya. Menurut terjemahan yang sudah saya revisi tadi. Katakanlah Muhammad, seandainya lautan itu dibentangkan untuk menjelaskan kalimat-kalimat Tuhanku, maka pasti habislah lautan itu sebelum selesai menjelaskan kalimat-kalimat Tuhanku. Meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu pula. Nah kan nggak ada unsur menulis ya, karena ya tidak semua makhluk ciptaan Allah itu bisa menulis. Nah berkenaan dengan kalam atau pengajaran dari Allah ini, ya tidak ada hubungannya dengan tulis menulis, tapi kalam itu pengajaran dalam bentuk lain. Kalau orang yang bisa melihat, mendengar itu ya lewat tulis menulis dan bisa membedakan atau furqan antara satu huruf dengan huruf lainnya sehingga menjadi sebuah kata-kata. Tetapi untuk orang yang tidak bisa mendengar atau melihat itu beda lagi. Dia bisa membedakan atau furqan antara rabaan satu dengan rabaan lain. Misalnya untuk yang menggunakan bahasa braille atau yang menggunakan bahasa isyarat itu bisa membedakan antara bentuk tangan ya atau jari jemari antara satu dengan yang lainnya, sehingga dalam membedakan bentuk itu bisa menjadi suatu bahasa ya. Jadi bahasa itu adalah ikatan untuk menjelaskan antara satu orang dengan orang yang lain. Nah ini kita bisa lihat dokumentasinya ya dalam sebuah YouTube. Saya akan perlihatkan videonya. Tadarus Al-Quran Braille ini diadakan setiap tahun selama bulan Ramadan. Butuh cara khusus untuk mengajarkan para santri Al-Quran Braille, yakni kepekaan dan kemampuan jari jemari. Tahapan yang harus dilalui diawali dengan belajar Iqra, buku tajwid, hingga ke tahap Al-Quran Braille. Bisa berapa kali baca Al-Quran, Mas Iko? Tidak mesti. Setiap hari mesti baca ya? Alhamdulillah tidak ada. Di bulan Ramadan ini tiap hari Mas ada Mas?
Di sana tadarusan di SLB. Di SMB ya Mas. Setiap hari ya. Iya. Nah, ini gimana cara menjelaskan? Kalau kolam diartikan pena, lalu diajarkan dalam surat Al-Alaq, ya, manusia itu diajarkan dengan kolam, dengan pena. Nah, ini nggak bisa diajarin pakai pena yang di atas ini. Makanya tidak tepat sebenarnya. Kolam itu diartikan pena. Nah, kita simak lagi ya video kedua ini dari penyandang disabilitas ya, tidak bisa mendengar ya. Jadi dia pakai bahasa isyarat. Dalam hening, bocah-bocah ini menghafalkan ayat-ayat suci Al-Quran. Tanpa suara dan bukan lagi kata, namun satu persatu huruf di setiap ayat Al-Quran dieja. Mereka santri Pondok Pesantren Khusus Tunarungu Darul Asom Bantul, Yogyakarta. Keterbatasan berbicara maupun mendengar bukan menjadi halangan mereka untuk menjadi hafiz atau penghafal Al-Quran. Salah satunya Aska, santri tunarungu asal Solo ini baru belajar 6 bulan, namun sudah mampu menghafal 1 juz. Nah, ini juga gimana nih cara ngajarin kolam itu ya, pena itu ya. Dia mungkin bisa melihat ya, bisa membaca, bisa membedakan antara huruf satu dengan huruf yang lainnya. Tapi mungkin ada juga yang tidak bisa menulis, tidak bisa menggunakan pena gitu. Jadi ada manusia yang dia memang tidak bisa menggunakan pena gitu untuk belajar. Nah, menurut sejarahnya ya, dua metode itu ya, yang pertama yaitu bahasa Braille dan yang kedua bahasa isyarat itu diciptakan oleh orang non-muslim. Misalnya sejarah Braille aja, saya akan perlihatkan kepada kita semua. Sejarah penemuan huruf Braille. Huruf Braille kini digunakan oleh para penyandang tunanetra dengan sistem tulisan sentuh dan menggunakan kerangka penulisan seperti kartu domino. Perlu kamu ketahui bahwa penemunya adalah anak jenius yang baru berusia 15 tahun pada waktu itu. Dia adalah Louis Braille. Louis Braille lahir pada 4 Januari 1809 di Coffre, Prancis, dalam keadaan sempurna tanpa cacat. Nah, ya kan, Louis Braille namanya ya. Nah, kita lihat lagi penemu dari bahasa isyarat. Saya akan lihatkan lagi kepada kita semua. Berjasa, dilansir berbagai sumber, bahasa isyarat pertama kali diajarkan seorang dokter bernama Geronimo Cardano dari Padua, Italia pada abad ke-16. Dr. Cardano menyadari penderita tunarungu dapat diajarkan memahami simbol. Caranya dengan mencocokkan simbol pada hal-hal yang mereka lihat. Pemahaman Dr. Cardano ini bermula saat dirinya mengajarkan bahasa tulisan ke putranya, yang memang seorang tunarungu. Nah, itu ya, dua video penemu dari bahasa Braille dan bahasa isyarat. Itu bukan Islam, tapi non-Muslim gitu. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu melalui kolam itu mengajarkan kepada semua makhluk. Jadi tidak pilih-pilih, tidak Islam saja, tapi non-Muslim juga diberikan pengajaran tersebut. Sehingga sampai sekarang ilmunya itu bermanfaat bagi umat muslim juga gitu. Nah, jadi itu ya yang bisa saya sampaikan itu berkenaan dengan kata kolam yang sebagian ulama atau mufassir dulu ya, zaman dulu itu diartikan sebagai pena, itu tidaklah tepat gitu. Jadi saya telah menulis juga sebuah artikel dan saya sudah sampaikan kalau misalnya kita jangan terpaku kepada ulama atau para mufassir terdahulu karena bisa jadi pendapat mereka itu salah gitu. Nah, kalau kita itu berpatokan kepada ulama terdahulu dan sudah memastikan bahwa pendapat mereka benar, itu kita terjebak dalam doktrin taklid dan umat Islam itu tidak akan pernah berkembang dan akan menjadi terbelakang. Nah, oleh karena itu ya yang menjadi penyebab umat Islam terbelakang saat ini dan tidak pernah sinkron atau cocok dengan ilmu pengetahuan itu ya karena kita sebagai umat Islam selalu membenarkan apa ucapan pendapat para ulama atau ahli tafsir orang-orang terdahulu. Padahal kalau ditinjau dari bahasa Quran dan diverifikasi oleh kata-kata Tuhan itu tidaklah tepat. Nah, semakin ke depan tentunya zaman akan berubah-ubah dan pastinya ilmu pengetahuan juga akan berkembang. Nah, kalau mindset atau cara pandang umat Islam terus seperti ini, maka sudah pastikan umat Islam akan terbelakang dan tidak akan pernah maju. Nah, itu saja ya dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Saya Abu Musa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.